Sekelompok warga melakukan aksi protes saat pengukuhan Raja Asilulu Maluku berlangsung. Atas terjadinya kegaduhan tersebut, Ketua Panitia Pengukuhan Adat Upulatu Negeri Asilulu Maluku, Muhammad Bahrum, menyampaikan permohonan maaf. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Ambon, Dedi Aziz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Dedi. Ya, halo Mei. Ya, Dedi, silakan dengan informasi Anda apa yang menjadi penyebab kegaduhan yang terjadi pada pengukuhan Raja di Asilulu ini? Ya, terima kasih Mei dan Tribuners. Memang dapat kami laporkan bahwa kemarin telah dilangsungkan pengukuhan adat Raja atau biasa disebut dengan bahasa lokal yakni Upulatu, Raja Negeri Asilulu, Kabupaten Maluku Tengah di Maluku. Dan sempat terjadi kegaduhan atau kericuhan karena memang ada dua kelompok masyarakat yang mempermasalahkan salah satu tarian adat yang seharusnya dipersembahkan atau diperagakan oleh satu kelompok lainnya. Namun kelompok yang biasanya memang memperagakan tarian adat di setiap pengukuhan adat itu tidak diperbolehkan untuk melakukan tarian cakalele. Nah, hal itu membuat kelompok tersebut menjadi mempermasalahkan persoalan tersebut lantaran bagi orang-orang adat di Maluku ya, Mei dan Tribuners, mohon maaf tadi ada kesalahan jaringan sedikit. Saya lanjutkan. Permasalahan yang terjadi antara dua kelompok tersebut memang disebabkan oleh tarian adat yang seharusnya diperagakan oleh satu kelompok, sementara satu kelompok lainnya juga ingin atau berkeinginan untuk melangsungkan tarian adat tersebut. Hal itu memang membuat kelompok lainnya marah dan membuat sedikit kegaduhan dalam acara tersebut. Begitu, Mei. Iya, kemudian di tengah kegaduhan tersebut, bagaimana prosesi pengukuhan adat itu berlangsung? Ya, memang sebelumnya dapat dilaporkan bahwa seharusnya sesuai jadwal acara pengukuhan adat sudah dimulai pukul 8 waktu Indonesia Timur. Namun karena ada kegaduhan, acara pengukuhan baru bisa dimulai pukul 12 waktu Indonesia Timur. Namun hal itu tidak membuat kegaduhan yang dibuat itu menjadi redam begitu maksud kami. Di tengah-tengah kegaduhan, acara pengukuhan pun masih dilakukan. Pertama-tama Raja melakukan prosesi penyerahan mahkota dari permaisuri sebelumnya. Mahkota berwarna emas dan berbentuk 3 susun diserahkan kepada Raja yang baru. Kemudian Raja melakukan prosesi pemotongan ayam sebagai keabsahan dikukuhkannya Raja tersebut. Kemudian Raja dibawa menuju masjid dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian Raja dibawa ke dalam bahasa kerennya mungkin ini ya istana atau rumah raja atau yang biasa disebut masyarakat lokal itu rumah batu. Di rumah batu Raja juga dilayani dengan diberi makan, diberi minum, dibaringkan, kemudian dibangunkan dan terakhir diisi dengan pembacaan doa. Nah, sepanjang acara itu berlangsung memang kegaduhan masih terjadi di luar wilayah acara, begitu Mei. Ya, kemudian terkait kegaduhan yang terjadi, bagaimana kemudian tanggapan dari panitia penyelenggara? Ya, kemarin kami sudah melakukan wawancara juga dengan salah satu tokoh adat sekaligus juga ketua panitia dari acara pengukuhan adat di negeri Asilulu atau desa Asilulu. Itu beliau meminta maaf karena memang kegaduhan itu memang di luar sepengetahuan mereka. Sebelumnya memang sudah sempat dilakukan mediasi sebelum acara adat, namun kemudian satu kelompok lainnya tidak mau melakukan mediasi dan lebih memilih untuk Raja atau panitia yang menyelenggarakan acara. Namun hingga di hari H kemarin memang terjadi kegaduhan seperti itu. Begitu, Mei. Ya, kemudian Dedi, apa hal menarik saat pengukuhan adat Raja Asilulu ini? Ya, Mei, Maluku menjadi salah satu laboratorium untuk melihat bagaimana Indonesia dalam skala kecil, di mana di Maluku ini ada kerajaan-kerajaan atau biasa disebut dengan negeri raja-raja. Bahkan kemarin saya juga sempat kaget juga karena memang kemarin itu ada sajian tari ronggeng, yang kita tahu tari ronggeng ini dari Jawa Barat di Maluku. Nah, kemudian juga ada sistem yang namanya pela gandong, di mana raja atau negeri yang mengadakan pengukuhan adat itu mengundang raja-raja atau negeri-negeri yang lainnya, negeri-negeri tetangga lintas agama, lintas suku juga untuk datang
dan sama-sama memeriahkan. Mungkin seperti itu Mei, hal-hal unik yang bisa kami temukan di pengukuhan adat Raja Negeri Asilulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.